Puji Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah, sekalipun harus di rumah masing-masing, situasi yang berbeda. Tapi kita mau percaya hadirat Tuhan tetap ada bersama kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan yang sudah Engkau berikan untuk setiap kami. Kami masih bisa beribadah pada hari ini. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna buat setiap kami Bapa. Kami percaya sekalipun kami harus beribadah di rumah masing-masing, di tempat yang berbeda, kami percaya hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kau menyentuh setiap hati kami, Kau menyertai ibadah kami Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Kau menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kau pun menunggu
Ya Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau dengan sukacita penuh ya Bapa. Haleluya. Amin. siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Biar firman Tuhan selalu menguatkan kita, bahkan di hari-hari yang seperti ini. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita, sehingga kita terus berpegang kepada firman-Nya, tidak pernah goyah di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dengan segenap hati katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami bisa bersama-sama mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat kepada setiap kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan kami, menjadi berkat buat kami, untuk kami hidup lebih melekat kepada Engkau Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema 2 macam kehidupan. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius 13 ayat 1 sampai 23 ini Tuhan Yesus mengajar tentang perumpamaan seorang penabur. Dan pada waktu itu ada 2 kelompok orang, 2 kelompok manusia. Yang pertama yaitu kelompok orang-orang yang ada di pinggir pantai saat itu, dan kelompok yang kedua yaitu kelompok daripada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kedua kelompok orang ini semuanya mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang perumpamaan seorang penabur. Tetapi mereka memiliki kehidupan yang berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara mengenai kehidupan, kita itu berbicara mengenai hati. Saudara, di dalam 2 kelompok orang ini memiliki hati yang berbeda. Yang pertama
yaitu hati yang tidak baik, dan yang kedua itu adalah hati yang baik. Kita akan belajar mengenai hati yang tidak baik dulu. Kita akan baca di dalam Injil Matius 13, saya mulai ayat yang pertama. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah seorang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 7, di sini ada tipe tanah, ada 3 tipe tanah. Ayat yang keempat, di sini dikatakan bahwa seorang penabur itu menaburkan di tanah pinggir jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pasti tahu seperti apa bentuk tanah yang ada di pinggir jalan yang tidak pernah dicangkul. Tentunya tanah itu akan keras. Dan tanah yang kedua, ayat yang kelima, di situ seorang penabur menabur di tanah yang berbatu-batu. Dan bentuk tanah yang ketiga, ayat yang keenam, yaitu seorang penabur menabur di tanah yang banyak semak durinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana benih itu bisa bertumbuh kalau benih itu jatuh di tanah yang keras, benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, benih itu jatuh di semak duri? Tidak akan bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanah adalah gambaran daripada hati manusia, yang menggambarkan hati yang tidak baik karena tanahnya keras, tanahnya berbatu-batu, tanahnya penuh dengan semak duri. Siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini? Mari kita akan lihat di dalam ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Maka ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Siapa yang dimaksud ayat 10 dan ayat yang ke-11 ini dengan kata-kata mereka? Yang dimaksud oleh ayat ini, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, yaitu orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus yang ada di tepi pantai itu. Nah, orang banyak yang berbondong-bondong datang mengikuti Tuhan Yesus. Mungkin mereka kepingin tahu siapa itu Yesus. Mungkin mereka mendengar siapa itu Yesus. Yesus yang bisa membuat mukjizat, Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Mereka cuma kepingin siapa itu Yesus, cuma kepingin tahu siapa itu Yesus. Yesus yang bisa membuat mukjizat, 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Cuma kepingin melihat Yesus, siapa itu Yesus. Cuma kepingin mendapat pertolongan daripada Tuhan.
cuma kepingin mendapat mujizat daripada Tuhan, tetapi sebenarnya mereka tidak mau menerima pribadi Yesus, yang artinya mereka menolak Yesus. Tuhan Yesus tahu persis hati mereka, orang-orang yang ada di tepi pantai saat itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini? Ayat yang ke-13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. 15. Sebab hati bangsa itu telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan genap apa yang menjadi nubuat daripada Yesaya. Bangsa itu telah apa, saudara, di sini dikatakan hatinya menebal, telinganya berat untuk mendengar, matanya melekat tertutup. Yang artinya, saudara, saya singkat saja, mereka itu tuli dan buta. Bagaimana mereka bisa mendengar karena mereka tuli? Bagaimana bisa melihat karena mereka itu buta? Bagaimana bisa melihat Kristus? Tidak mungkin bisa melihat, karena firman Tuhan katakan sekalipun mereka melihat tetapi tidak mengerti, sekalipun mendengar karena telinganya tebal tertutup sehingga tidak mengerti juga. Nah, keadaan mereka itu seperti itu. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Kenapa Tuhan Yesus tidak menjelaskan perumpamaan ini kepada orang-orang yang ada di pinggir pantai itu? Tadi saya katakan karena hatinya telah menebal, karena mereka tuli dan buta. Percuma akan dijelaskan, mereka tidak akan mengerti. Lalu menjelaskan arti perumpamaan itu kepada siapa? Kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ayat yang ke-19. Saya lompat-lompat ya. Ayat yang ke-19, apa yang dikatakan di sini? Kepada arti dari perumpamaan, yaitu seorang penabur. Yang pertama itu adalah tanah yang keras tadi. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang keras, gambaran tanah yang keras, gambaran hati manusia yang keras. Saat orang itu mendengar firman, saat firman itu ditabur, karena hatinya keras, maka datang siapa? Iblis merampas itu firman, sehingga tidak akan bisa bertumbuh di dalam orang itu karena hatinya keras. Nah, dan yang kedua, kita akan baca di dalam ayat yang ke-21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan. Karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Hati yang tanah yang berbatu-batu, orang yang mendengar firman gembira. Kelihatannya, saudara, mereka itu senang mendengar firman. Kelihatannya mereka itu menerima saat mendengar firman Tuhan. Tetapi ternyata senangnya cuma sementara. Nanti datang penindasan, datang penganiayaan, datang masa suka. Apa firman ini dikatakan? Mereka akan segera murtad. Mereka akan segera meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena memang hatinya berbatu-batu. Dan yang ketiga, hati yang tidak baik seperti apa?
Hati yang tidak baik di sini dikatakan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak bisa bertumbuh. Tanahnya semak duri, tidak mungkin benih itu akan bertumbuh. Hatinya penuh dengan semak duri, hatinya penuh dengan duri, tidak mungkin firman itu akan bertumbuh di dalam hati yang penuh dengan duri. Ada firman Tuhan mengatakan seperti serigala berbulu domba. Kelihatannya domba, tetapi ternyata hatinya serigala. Puas, tidak mau menerima apa itu kebenaran firman Tuhan. Kenapa hatinya keras? Kenapa hatinya berbatu-batu? Kenapa hatinya buas, penuh dengan duri? Karena mereka belum lahir baru. Karena di dalam hatinya tidak ada Kristus, tidak ada Roh Kudus. Makanya hatinya keras, makanya hatinya berbatu-batu, makanya hatinya penuh dengan semak duri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan heran kalau kita melihat orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Mereka kelihatannya ibadah, mereka kelihatannya juga ikut melayani, tetapi ternyata hatinya keras, tetapi ternyata hatinya berbatu-batu, tetapi ternyata hatinya penuh dengan semak duri. Saat tantangan itu datang, saat himpitan itu datang, maka orang itu akan meninggalkan Tuhan. Tidak banyak yang namanya orang Kristen meninggalkan Tuhan atau murtad, tidak mau lagi menyembah kepada Tuhan Yesus. Meninggalkan yang artinya menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka mudah tergiur oleh tipu daya kekayaan. Di sini tadi dikatakan di dalam ayat 23, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Mereka yang belum lahir baru, sekalipun mereka ibadah, sekalipun mereka kelihatannya melayani, tetapi kalau mereka belum lahir baru, kalau di dalam hatinya masih keras, di dalam hatinya penuh semak duri, di dalam hatinya berbatu-batu, di dalam hatinya belum ada Kristus, mereka dengan mudah akan meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat hati kita masing-masing. Seperti apa hati kita? Itu hati yang tidak baik, penuh dengan semak duri, berbatu-batu, dan keras karena tidak ada Kristus di dalam hatinya. Yang kedua, golongan hati yang baik. Kita baca ayat yang ke-8 dalam Injil Matius 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat yang ke-11, saya ulangi baca ayat yang ke-11. Jawab Yesus kepadamu diberi karunia, jawab Yesus kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa hati yang baik? Tuhan katakan hati yang baik itu adalah yang diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Hati yang baik itu hati yang diberi karunia oleh Tuhan untuk mengetahui kerajaan surga, rahasia kerajaan surga. Apa itu rahasia kerajaan surga? Berbicara mengenai rahasia kerajaan surga, berbicara mengenai keselamatan, berbicara mengenai keselamatan
siapa sang juru selamat? Sang juru selamat itu adalah Kristus. Berbicara mengenai kerajaan surga, berbicara mengenai keselamatan, itu berbicara mengenai Kristus. Nah, saudara, di sini murid-murid itu percaya dan menerima Kristus pada saat itu. Maka hatinya baik. Siapa yang membuat hatinya baik? Yang membuat hati murid-murid itu jadi baik siapa? Yesus. Dulunya kalau saudara belajar bagaimana murid Tuhan Yesus sebelum menerima Kristus, sebelum menerima Tuhan, sebelum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, mereka hatinya tentunya tidak baik. Ada yang keras, ada yang berbatu-batu, ada yang semak duri dan lain sebagainya. Tetapi setelah berjumpa secara pribadi dengan Kristus, maka jadinya hatinya jadi baik. Karena yang membuat hati manusia itu baik adalah Kristus. Saat ini saudara dan saya, kalau kita sudah lahir baru, maka kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Coba lihat ayat yang ke-16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya saat itu, tetapi kamu ini sekarang orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena matamu telah melihat dan telingamu telah mendengar. Yang artinya bahwa murid-murid itu telah melihat siapa itu Kristus, telah mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan mereka jadi mengerti. Maka Tuhan katakan, kamu adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau saudara dan saya saat ini sudah lahir baru, maka Tuhan katakan kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Orang yang ada di muka bumi ini, orang yang paling berbahagia, orang yang lahir baru, orang yang di dalam hatinya itu ada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang baik seperti apa? Kita akan belajar bersama-sama di dalam ayat 23. Matius 13 ayat 23. Saya baca di sini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Hati yang baik itu orang yang mendengar firman dan mengerti. Hati yang baik seperti apa lagi? Saya akan baca di dalam Markus 4. Markus 4 ayat yang ke-20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Hati yang baik, orang yang mendengar firman dan menyambut firman itu. Satu lagi, hati yang baik seperti apa? Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ulang. Hati yang baik seperti apa? Yang pertama, hati yang baik itu yang mendengar firman dan menyambut firman. Yang mendengar firman dan mengerti firman, itu hati yang baik. Dan yang ketiga, yang mendengar firman dan menyimpannya di dalam hati yang baik juga, itu hati yang baik. Kenapa disimpan di dalam hati? Saat mendengar firman kok tidak disimpan di dalam pikiran kita? Saudaraku, kalau kita mendengar firman dan kita simpan di dalam pikiran kita, kalau firman yang kita dengar itu tidak sesuai dengan akal pikiran kita, maka kita akan tolak itu firman. Tetapi saat kita mendengar firman, kalau kita punya hati yang baik, kalau hati kita ini baik, kalau hati kita ini sudah ada Kristus, maka saat kita mendengar firman, maka kita akan mengerti.
Saat kita mendengar firman, maka kita akan sambut itu firman itu. Saat kita mendengar firman, maka firman itu akan kita sambut dan kita simpan di dalam hati kita. Kita renungkan di dalam hati kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya kita, orang-orang yang sudah lahir baru, kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, firman itu sudah ada di dalam hidup kita. Siapa firman? Firman itu adalah Kristus. Firman itu adalah Roh Kudus. Itu sudah ada di dalam hidup kita. Makanya saat kita mendengar firman, firman itu akan menjadi apa? Akan menjadi berkat buat kita. Firman itu akan menjadi apa? Firman itu akan menjadi kekuatan buat kita. Akan menjadi berkat, kekuatan, akan membuat kita mengerti, akan membuat mengingatkan kita itu posisinya seperti apa hari ini. Saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan kembali. Posisi kita saat ini, kita sudah lahir baru, sudah ada Kristus di dalam hati kita. Saat kita sudah lahir baru, Kristus ada di dalam hati kita. Posisi kita ini, kita sudah menjadi orang benar. Siapa yang menjadikan kita benar? Kristus, bukan kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita memberikan banyak sedekah kepada orang, bukan karena kita menolong orang, bukan kita melakukan, bukan kita, dan bukan kita, tetapi karena Kristus yang ada di dalam hidup kita. Kita bisa melakukan semuanya itu. Kita bisa menolong orang, kita bisa memberkati orang. Itu karena Kristus yang ada di dalam hidup kita, bukan karena kebaikan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini mari kita tetap kuat di dalam situasi yang sulit seperti ini. Dalam kita memasuki pandemi yang seperti ini, kita tetap kuat. Karena apa? Karena memang firman yang menguatkan kita. Oleh sebab itu saudara, saat ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita banyak mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan. Saat kita membaca firman, saat kita merenungkan firman Tuhan, maka rahasia-rahasia Tuhan itu akan dibukakan kepada kita. Saat kita mendengar juga, kalau kita mendengar dan kita mengerti, kita menyambut dan kita masukkan di dalam hati kita, maka firman itu yang membuat kita jadi kaya. Makanya di dalam ayat yang di dalam Matius tadi saudara, Matius 13 tadi, saya ulangi baca ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita mendengar, kita menyambut, kita masukkan dalam hati kita. Saat kita membaca, kita renungkan di dalam hidup kita, maka Kristus akan membukakan rahasia kebenaran firman itu di dalam kita, dan kita akan menjadi kaya. Kita akan berbuah berlipat-lipat. Firman Tuhan katakan 30, 60, 100 kali lipat. Siapa yang membuat kita berbuah? Kristus, bukan kita. Kita tidak akan bisa berbuah kalau tanpa Kristus. Mari saudara, kita berbuah banyak, berlipat-lipat di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hari ini ada orang Kristen yang cuma ikut-ikutan, ibadah raya ikut, doa malam ikut, FA ikut, apalagi yang acara semua gereja ini ikut, bagus, tetapi jangan ikut-ikutan. Jangan seperti orang yang ada di tepi pantai, cuma kepingin tahu siapa itu Kristus. Saudara ikut ibadah, jangan sampai Tuhan, saudara punya tujuan, aku mau ikut ibadah, siapa yang menyampaikan firman, cuma kepingin tahu siapa yang khotbah. Orang yang di tepi pantai itu kepingin tahu siapa itu Yesus,
cuma kepingin tahu, tetapi hatinya tidak terbuka untuk Kristus. Cuma kepingin tahu dan kepingin minta mujizat saja, kepingin minta pertolongan, cuma mencari mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Memang hidup kita itu ditolong oleh Tuhan Yesus, tetapi jangan sampai cuma mencari itu, tetapi mari kita mencari pribadi Kristus. Kalau masih ada hari ini orang Kristen yang ikut-ikutan, sudah berpuluh-puluh tahun mengikut Tuhan, tetapi hatinya masih keras, hatinya masih berbatu-batu, hatinya masih penuh semak duri. Pada saat ini mari saudara, kita buka hati kita lebar-lebar. Persilahkan Kristus masuk di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya hati kita jadi baik. Karena yang membuat hati kita baik itu adalah Kristus yang ada di dalam hati kita. Bagi saudara yang sudah lahir baru, yang sudah menjadi tanah hati yang subur, yang sudah menjadi tanah hati yang baik, saudara, mari kita perkaya itu firman Tuhan di dalam hidup kita. Rahasia kebenaran firman Tuhan itu terus ada di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita mendengar, karena kita membaca dan merenungkan, karena kita mengerti, kita sambut firman itu, kita simpan di dalam hati kita, saudaraku, sehingga kita akan berbuah berlipat-lipat kali ganda. Karena Kristus yang ada di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini semua mengalami situasi yang tidak baik. Situasi pandemi, kesulitan ada di mana-mana, saudara. Banyak orang, bukan satu dua, mereka mengalami masalah yang sama. Mereka mengalami kesulitan, mungkin ekonomi sulit, usaha sulit, buka toko sepi, pekerjaan macet, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang sudah lahir baru tetap kuat di dalam Tuhan, karena Kristus yang ada di dalam kita itu yang memberi kekuatan kepada kita. Setiap orang Kristen yang sudah lahir baru dalam situasi pandemi ini, dalam situasi yang serba sulit ini, mereka bukan tidak berbuah. Saya percaya mereka semakin berlipat-lipat ganda berbuah. 100 kali lipat mereka akan berbuah. Kenapa? Karena mereka semakin melekat kepada sang pokok, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan Tuhan Yesus itu pokok anggur dan kita semuanya adalah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi Kristus ada di dalam hidup kita, kita ada di dalam Kristus, yang artinya menyatu dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa di sini? Ia berbuah banyak, sebab di luar aku tidak bisa berbuah. Kalau orang Kristen itu hidupnya menyatu dengan Tuhan, maka orang itu pasti akan berbuah. Karena di luar Tuhan, di luar Kristus tidak bisa berbuah. Kita tidak akan bisa apa-apa di luar Kristus. Saat sulit ini, saudara semakin menempel dengan pokok anggur, semakin bersandar dengan Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita menyatu bersandar dengan Tuhan, maka berlipat-lipat kali ganda kita akan menghasilkan buah. Bukan di situasi yang sulit, di dalam situasi pandemi ini, saudara, kita semakin menjauh dari Tuhan. Kalau hatinya keras, hatinya berbatu-batu, hatinya semak duri, yes, oke, orang itu pasti akan semakin jauh. Tetapi kita yang sudah lahir baru, kita semakin melekat kepada pokok anggur, semakin nempel sama Tuhan, semakin bersandar dengan Tuhan, sehingga menghasilkan buah 100 kali lipat
Oleh sebab itu saat ini saya ulangi sekali lagi, bagi saudara yang belum lahir baru, buka hati, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, supaya kita memiliki hati yang baik dan kita berbuah-buah lebat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Biar firman Tuhan memberkati bagi kita semua yang mendengarkan pada hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu jika Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu, untuk kami boleh mengerti rahasia kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh menyambut firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang kami dengar, kami sambut, kami masukkan dalam hati kami, kami simpan di dalam hati kami yang baik, karena hati kami ada Kristus, sehingga hidup kami menjadi kehidupan yang berbuah-buah berlipat-lipat kali ganda, karena Kristus yang membuat kami bisa berbuah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin hatinya masih keras, hatinya masih berbatu-batu, hatinya masih dengan penuh semak duri. Biarlah saat ini, biar mereka membuka hati, dan silahkan Roh Kudus masuk di dalam hati mereka, membuat mereka percaya kepada Engkau, dan hatinya menjadi baik dan berbuah-buah karena ada Kristus di dalam hatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sekalipun saat ini kami menghadapi situasi yang sulit, situasi pandemi yang seperti ini, kami semakin melekat kepada Engkau, kami semakin bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Karena memang Engkau ada di dalam hidup kami, Kristus ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau. Kami menyatu dengan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu kami semakin hari semakin kuat bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam situasi pandemi ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Jokowi, kami serahkan dalam tangan-Mu. Seluruh jajarannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa untuk Bapak pemimpin kota kami, Bapak Abu, kami serahkan dalam tangan-Mu. Seluruh jajarannya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberikan hikmat-Mu kepada para pemimpin kami, sehingga mereka semua boleh mengatur roda pemerintahan ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis, para dokter, perawat yang menangani orang-orang yang sakit di rumah sakit. Tuhan berikan hikmat-Mu kepada mereka, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, sehingga boleh menangani orang-orang yang sakit dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan ampuni bangsa kami, pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami, sehingga bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa ini menjadi bangsa yang menyembah Tuhan. Kami percayakan kepada Engkau dalam situasi yang seperti ini. Kami tahu di balik semuanya ini Tuhan memiliki rencana yang terindah atas bangsa ini. Kami tahu hati Bapa merindukan orang-orang berbalik kepadamu. Banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Engkau, menyembah kepada Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau tetap melindungi, memberkati seluruh keluarga, anak cucu, menantunya, semuanya ada di dalam Engkau Tuhan. Ada di dalam perlindungan-Mu, ada di dalam berkat-Mu. Kau terus menambah-nambahkan hikmat yang daripada Engkau, memberikan urapan yang senantiasa baru. Pakai Ibu Gembala kami Tuhan untuk mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan di tempat ini. Dalam situasi yang sulit seperti ini, Ibu Gembala kami tetap mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan dengan penuh kasih yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja kami.
semua seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, secara khusus yang ada di gereja Betani, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau menjamah mereka masing-masing, supaya mereka tetap melekat kepada Engkau Tuhan. Engkau yang terus melindungi mereka, memberkati mereka, sehingga mereka merasakan berkat Allah yang luar biasa. Perlindungan-Mu nyata kepada seluruh jemaat yang ada di tempat ini ya Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus itu adalah sempurna. Yang saat ini sedang berbaring sakit, yang saat ini sedang kena virus COVID-19 ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Darah Kristus mengalir dalam kehidupannya, kesembuhan yang sempurna mereka miliki Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau yang berkarya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat hari ini kami bersama-sama akan terima berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera sukacita Allah melimpah-limpah atas kita semua. Kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita semua, hikmat-Mu atas kami semua. Kemanapun kami ada, Tuhan ada. Keluar masuk rumah kami dilindungi, dipimpin dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami terima semua berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.